Kecelakaan maut terjadi di Jalan Lintas Sumatera Medan Kisaran antara minibus berisi belasan penumpang dengan sepeda motor. Akibatnya, 2 pengendara motor dan 1 penumpang bus tewas, sementara 17 penumpang lainnya mengalami luka-luka. Dari keterangan saksi dan korban, supir minibus melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Kisaran menuju Medan. Saat berusaha mendahului truk yang ada di depannya, minibus justru menabrak sepeda motor yang datang dari arah berlawanan. Takut dihakimi warga, sopir minibus langsung melarikan diri dan hingga kini masih dalam pengejaran polisi. Bus Sartika ini dia mendahului ada salah satu mobil barang, yaitu dump truck. Nah, pada saat dia mendahului dari arah yang berlawanan, datang korban, terjadilah laka tersebut. Supir dia sendiri sampai saat ini melarikan diri, namun masih dalam tahap pencarian oleh pihak kita. Korban tewas akibat kecelakaan telah diserahkan kepada pihak keluarga. Sementara korban luka masih dirawat di RSUD Batubara dan Puskesmas 50. Dari Batubara, Sumatera Utara, Fadli Pelka, iNews melaporkan. Sebuah minibus kecelakaan di Tol Jagorawi, 1 orang meninggal dunia. Terduga penculik anak di Surabaya ditangkap warga. Kasus Omikron bertambah, pemerintah mempertimbangkan mikro lockdown. Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews Sore. Bersama saya Stefani Patricia dan rekan saya Davi Pratama yang akan bergantian menyampaikan informasi selama 2 jam ke depan. Selamat sore Davi, ada informasi apa untuk mengawali iNews Sore hari ini? Selamat sore Stefani dan pemirsa, selain 3 informasi tadi, kita juga memiliki informasi terkait sebuah mobil yang mengalami kecelakaan tunggal di Tol Jagorawi pagi tadi. Seorang pengemudi tewas dalam peristiwa tersebut. Dari video amatir yang direkam pengendara lain, mobil mengalami kerusakan parah di bagian depan. Kecelakaan ini terjadi sekitar pukul 7 pagi tadi di kilometer 22 Tol Jagorawi arah Bogor. Sopir dilaporkan tewas karena terjepit badan mobil. Kasus ini tengah ditangani unit Laka Lantas Polres Bogor. Pemirsa, diduga sopir mengantuk, kecelakaan maut yang melibatkan kontainer terjadi di daerah Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. Akibat kecelakaan itu, seorang pemulung meninggal dunia di lokasi kejadian. Di depan GPS ada kontainer terbalik, macet total. Baru banget kejadiannya. Inilah video amatir warga yang merekam kecelakaan di Jalan Fatahillah, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Sebuah truk kontainer menabrak pohon dan tembok. Akibat kecelakaan, 1 orang tewas tertabrak, sementara 1 orang tak sadarkan diri dan mengalami luka ringan. Selain mengakibatkan korban jiwa, truk kontainer juga rusak berat hingga kontainer terlepas dari badan truk. Usai dievakuasi, petugas langsung membawa korban selamat dan sopir truk yang terluka ke Rumah Sakit Husada Cikarang. Kecelakaan diduga terjadi akibat sopir mengantuk. Jangan pikir sampai abang tiba-tiba duger itu. Iya. Jatuh. Terlalu orang. Iya. Kasus kecelakaan ditangani petugas kepolisian Polsek Cikarang Barat dan Mapolres Metro Bekasi. Sedangkan jasad pemulung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Cibitung untuk diotopsi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Video seorang pemuda yang protes karena kaca spion mobilnya dipecahkan seorang anggota Pas Pampres viral di media sosial. Pria tersebut akhirnya meminta maaf karena mengaku menghalangi iring-iringan mobil presiden. Beredar sebuah video di media sosial yang memperlihatkan seorang pengemudi mobil tampak kesal karena kaca spion mobilnya pecah dipukul oleh Pas Pampres. Saya rusak tuh, Pak.
Pengemudi mobil Taufan Aziz kemudian mengunggahnya ke media sosial hingga viral. Insiden ini berujung permintaan maaf dari Taufan yang mengaku memvideokan dengan telepon genggamnya dan mengaku salah karena menghalangi rombongan Presiden. Permohonan maaf Taufan dibagikan Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono. Pak Jokowi, tolong Pak, itu Pak rombongannya Pak, lewat-lewat aja. Pada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya kepada Pas Pampres, saya Taufan Aziz, pemilik akun Instagram Taufan_Gilbert, menyampaikan permohonan maaf saya dan mengakui kesalahan saya atas tindakan saya mengupload video kerusakan kaca spion mobil saya karena menghalangi jalan rombongan Presiden. Hal tersebut terjadi karena saya menggunakan handphone saat mengendarai mobil untuk merekam video rombongan Presiden, sehingga tanpa saya sadari, laju mobil saya mengarah ke kanan jalan. Hal tersebut menyalahi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Oleh karena itu, saya meminta maaf atas tindakan saya tersebut. Semoga dapat menjadi pelajaran kepada seluruh rakyat Indonesia agar tidak terulang kembali. Pelanggaran protokol pengamanan kepresidenan bukan pertama kalinya terjadi. Sebelumnya pada bulan Februari lalu, rombongan pengendara motor menerobos kawasan Ring 1 Istana yang sedang ditutup karena ada kegiatan. Inilah detik-detik rombongan pengendara motor gede menerobos kawasan Ring 1 Istana di Jalan Veteran 3, Jakarta Pusat. Namun, baru beberapa meter melaju, rombongan dihadang oleh pasukan pengamanan Presiden. Salah seorang pemotor terjatuh ditendang Pas Pampres. Peristiwa itu terjadi pada Minggu 21 Februari lalu. Video ini kemudian menjadi viral dan mendapat beragam tanggapan di media sosial. Komandan Pas Pampres Maijen TNI Agus Subianto menjelaskan rombongan motor gede menerobos kawasan Ring 1 Istana di Jalan Veteran 3 Jakarta Pusat yang sedang ditutup karena ada kegiatan instalasi. Setelah viral di media sosial, 4 pengendara moge yang menerobos kawasan Ring 1 mendatangi markas Korps Pas Pampres untuk meminta maaf pada hari Senin 1 Maret 2021. Sementara itu, Dan Pas Pampres menegaskan tindakan yang dilakukan kepada penerobos Ring 1 Istana sudah sesuai standar operasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Kementerian Kesehatan mengkonfirmasi temuan 1 kasus transmisi lokal COVID-19 varian Omikron di Indonesia. Pasien sempat mengunjungi sebuah restoran di kawasan SCBD dan diketahui positif Omikron saat dites sebelum akan kembali ke Medan. Seorang pria dievakuasi dari sebuah apartemen di kawasan Pluit, Jakarta Utara siang tadi. Pria ini terpapar COVID-19 varian Omikron dari hasil tracing. Meski sempat menolak dievakuasi, namun pria ini akhirnya bersedia dibawa petugas. Kementerian Kesehatan pun mengonfirmasi temuan ini. Pasien berusia 37 tahun dan tidak memiliki riwayat perjalanan ke luar negeri. Pasien dan istrinya tinggal di Medan dan hanya 1 bulan sekali ke Jakarta. Sebelum dievakuasi, pasien sempat mengunjungi sebuah restoran di kawasan SCBD Jakarta pada 17 Desember. Pasien yang berencana kembali ke Medan melakukan tes antigen dan PCR pada 19 dan 20 Desember. Ia kemudian terkonfirmasi positif Omikron pada tanggal 26 Desember 2021 lalu. Kesehatan sudah berkoordinasi dengan Dinas Parekraf untuk melakukan tracing di tempat yang bersangkutan datangi di SCBD dan juga di sekitar tempat tinggal yang bersangkutan, serta melakukan tracing terkait kegiatan yang dilakukan bersangkutan selama berada di Jakarta. Selanjutnya tentunya akan dilakukan swab PCR kepada beberapa pegawai. Selain itu juga akan dilakukan tracing kepada tenaga kesehatan dan kontak erat, di mana yang bersangkutan melakukan pemeriksaan PCR, yaitu di Rumah Sakit Grand Family, dan Lab Cell Science yang melakukan tes PCR serta antigen kepada yang bersangkutan. Usai dievakuasi, pasien tersebut kini diisolasi dan dirawat di RSPI Sulianti Saroso, Jakarta. Tim iNews melaporkan.
Pemirsa, sidang kasus ujaran kebencian terkait sara dan penodaan agama dengan terdakwa Yahya Waloni memasuki babak baru. Yahya Waloni menjalani sidang dengan agenda pembacaan tuntutan dari jaksa. Penceramah Yahya Waloni siang ini kembali menjalani sidang tuntutan atas perkara dugaan penistaan agama dan ujaran kebencian. Yahya Waloni mengikuti sidang melalui sambungan virtual dari rumah tahanan Bareskrim Mabes Polri. Sidang lanjutan kali ini mengagendakan pembacaan tuntutan oleh jaksa penuntut umum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pada sidang agenda pemeriksaan sebelumnya, terdakwa Yahya Waloni mengungkapkan isi ceramahnya yang telah menodai suatu kepercayaan agama tertentu adalah candaan semata. Atas tindakannya, Yahya Waloni didakwa dengan pasal alternatif dan pasal 156 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun penjara. Sementara terdakwa penista agama YouTuber MKC masih dirawat di RSUD Ciamis. MKC tiba-tiba pingsan saat menjalani sidang dengan agenda mendengarkan para saksi di Pengadilan Negeri Ciamis, Jawa Barat, Jumat yang lalu. Inilah momen ketika MKC pingsan saat sidang di Pengadilan Negeri Ciamis dengan agenda dengarkan keterangan saksi Jumat lalu. Petugas kemudian membawa MKC keluar dari gedung pengadilan untuk dilarikan ke IGD RSUD Ciamis. Sidang KC pun ditunda hingga minggu depan. Kakinya kenapa? Kecelakaan di Cambel. Siap, Pak, tapi gimana kondisi sekarang? Sakit. Tapi Pak, yang saya tahu sakit gigi, pusing kepala. Tadi belum siap sidang hari ini. MKC pingsan saat sidang masih mendengarkan keterangan 3 saksi dari total 8 saksi. Berdasarkan keterangan kuasa hukum, MKC terjangkit demam berdarah. Saat ini MKC masih menjalani perawatan di RSUD Ciamis. Dari Ciamis, Jawa Barat, Acep Muslim, iNews melaporkan. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong marah dan mengancam mencoret Asnawi Mangkualam karena dinilai mengejek pemain Singapura yang gagal penalti. Kami segera kembali, tetaplah di iNews Sore.